Karena harapan kita yang pengen dipenuhi dan ternyata apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, walaupun mungkin dia diam, sepertinya tidak menjawab apa kebutuhan kita, sepertinya tidak memenuhi permintaan kita. Lalu tidak sedikit di antara kita yang akhirnya merasa bahwa, aduh Tuhan nggak peduli dengan kita. Atau mungkin tidak berpikir dan tidak menjawab Tuhan tidak peduli, cuma berpikir bahwa ya belum ada pertolongan Tuhan, belum ada mujizat dari Tuhan. Lalu apa yang dicari? Tidak sedikit kan yang pergi ke kuasa kegelapan, ke dukun-dukun yang notabene mereka tidak bicara dukun, tetapi orang pintar katanya. Tidak sedikit bahkan banyak juga majelis aktivis gereja yang pergi yang notabene orang pintar, atau mungkin melihat petunjuk-petunjuk dari tarot, baca rajam tangan dan segala macam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya, Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan baru melihat channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Di dalam kehidupan kita, sering sekali apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, karena hidup kita kan biasanya banyak pergumulan, banyak permasalahan, banyak kesulitan. Dan tidak sedikit karena masalah dan kesulitan yang kita terima, penderitaan yang kita hadapi, berbagai macam ya, berbicara penderitaan, ada yang penderitaannya mungkin dia mengalami sakit penyakit dan tidak mengalami kesembuhan. Lalu mereka berusaha untuk mencari supaya bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan jelas yang memuaskan kebutuhan mereka, yang bisa menjawab segala harapan dan cita-cita mereka, yang bisa memenuhi supaya apa yang dia alamin, segala masalah penderitaan itu bisa dilalui dan bisa dilewatinya dengan harapannya dia sendiri. Lalu apa yang dia cari? Biasanya dia berusaha untuk mencari ke sana ke sini, bahkan tidak sedikit yang ketika mereka putus asa, akhirnya mereka mencari jalan pintas. Kenapa mereka bisa putus asa? Kenapa mereka bisa hopeless, merasa bahwa kayaknya sudah tidak ada jalan keluar lagi? Banyak di antara kita ketika ada masalah, kita berusaha berdoa, mungkin berpuasa dan berdoa, kita mencari pertolongan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita minta tolong Tuhan supaya jawab setiap kebutuhan, bahkan tolong setiap masalah kita, baik itu masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Yang diharapkan ketika kita berdoa, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam hal ini tidak salah ya, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, justru seharusnya setiap kita memang minta pertolongannya hanya kepada Tuhan. Jangan pada kuasa yang lainnya. Jangan pada kegelapan, apalagi setan iblis, apalagi dukun-dukun. Yang membuat banyak orang kecewa karena mereka sudah sering mungkin datang beribadah ke gereja, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka meminta Tuhan campur tangan. Kalau yang punya hutang minta tolong Tuhan supaya berkati, supaya bisa bayar hutangnya, atau Tuhan minta tolong Tuhan lunasin hutangnya, atau misalnya yang sakit Tuhan supaya sembuhkan, supaya mujizat terjadi. Ya, mujizat sampai saat ini terjadi gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah ketika sudah berdoa ditambah lagi dengan berpuasa. Berpuasa terus, dia berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, tetapi tidak kunjung tiba pertolongan Tuhan.
Bahkan sudah sekian lama rasanya kok Tuhan seperti diam. Kita tidak mendengar suaranya, kita tidak mendengar tuntunannya, kita tidak mendengar nasihatnya, kita harus bagaimana, bahkan kita tidak melihat mujizatnya di dalam hidup kita. Tidak sedikit yang mengalami hal-hal seperti ini ketika merasa kok kayaknya Tuhan tidak menjawab segala pergumulan doa kita. Kok Tuhan tidak peduli dengan kita. Bahkan mungkin ada yang berpikir Tuhan tidak sayang dengan kita. Harus disadari Bapak Ibu Saudara, kita semua ketika mengalami hal seperti ini, sebenarnya saat Tuhan tidak menjawab, saat Tuhan tidak memberi pertolongan, itulah jawaban Tuhan dan itulah pertolongan Tuhan. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita harapkan, belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dan apa yang Tuhan lihat. Ya kita harus jujur, memang kebanyakan kita pasti mengharapkan diri kita sendiri, pengennya begini, pengennya begitu, banyak sekali biasanya. Nah ini. Karena harapan kita yang pengen dipenuhi dan ternyata apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, walaupun mungkin dia diam, sepertinya tidak menjawab apa kebutuhan kita, sepertinya tidak memenuhi permintaan kita. Lalu tidak sedikit di antara kita yang akhirnya merasa bahwa aduh Tuhan gak peduli dengan kita. Atau mungkin tidak berpikir dan tidak menjawab Tuhan tidak peduli, cuma berpikir bahwa ya belum ada pertolongan Tuhan, belum ada mujizat dari Tuhan. Lalu apa yang dicari? Tidak sedikit kan yang pergi ke kuasa kegelapan, ke dukun-dukun yang notabene mereka tidak bicara dukun, tetapi orang pintar katanya. Tidak sedikit bahkan banyak juga majelis aktivis gereja yang pergi yang notabene orang pintar. Atau mungkin melihat petunjuk-petunjuk dari tarot, baca rajam tangan, dan segala macam. Tidak sedikit yang mereka melakukan itu. Tetapi mereka juga di sana mengharapkan sama mendapatkan mujizat. Tetapi nyatanya mungkin tidak juga mendapati jawaban. Atau mendapati jawaban tetapi lupa bahwa ada kutuk yang mengikat di belakang itu. Jadi kita harus menyadari ketika Tuhan mungkin tidak menjawab segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin Tuhan juga rasanya diam dan tidak ada mujizat terjadi, pertolongan terjadi buat menolong masalah kita agar kita keluar dari masalah tersebut. Itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Saya tekankan lagi ya, itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Justru pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah menjawab dengan apa? Dengan berdiam diri. Saat Tuhan tidak bertindak, itulah jawaban buat kita. Saat Tuhan tidak melakukan mujizatnya buat kita, itulah jawaban buat kita. Loh, kok begitu? Ya, kan kita maunya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terjadi. Betul nggak? Lalu, setelah kita mengharapkan dan tidak terjadi, mengharapkan Tuhan menolong sesuai dengan harapan kita. Kalau kita menolong, minta tolong sama Tuhan, ya berarti kita harus ikut apa yang Tuhan lakukan. Dan ingat bahwa setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita alamin di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, semua itu Tuhan izinkan. Jadi kalau kita punya masalah, Tuhan izinkan. Saat mungkin kita tidak merasa tidak ada pertolongan, Tuhan izinkan, Tuhan mau melihat sampai di mana kita bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan memang kesannya tidak memenuhi semua permintaan kita, semua harapan kita. Karena semua permintaan kita dan harapan kita belum tentu berguna untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Belum tentu itu mendatangkan kebaikan untuk manusia batiniah kita. Karena kita fokusnya kan hidup yang saat ini. Tetapi kalau Tuhan itu kan fokusnya bagaimana kehidupan masa datang kita nanti, yaitu kehidupan di kekekalan kita. Jadi kita harus sadar bahwa ketika Tuhan tidak menolong, mungkin ya, notabene tidak menolong, sebenarnya menolong, atau notabene Tuhan tidak menjawab, disitulah kita harusnya belajar berdiam diri, mengoreksi diri kita. Adakah kesalahan yang masih kita lakukan? Adakah hal-hal yang harus kita ubah di dalam hidup kita?
ya baik karakter kita, sifat kita, mungkin emosional kita. Ini yang harus perlu untuk kita koreksi. Kita analisa masyarakat dan kita berdoa, minta petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan. Ingat, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Dia datang ke dunia menolong setiap manusia. Dan pasti pertolongannya itu harus sesuai dengan caranya dia, bukan dengan cara kita. Dan satu hal yang menggembirakan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan sering sekali di luar nalar kita dan kita tidak pernah pikirkan, oh ternyata seperti ini pertolongan Tuhan. Karena yang kita harapkan justru yang berbeda caranya. Jadi janganlah cepat kita negative thinking sama Tuhan. Janganlah cepat kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi kita belajar. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama deh di sini. Saya juga, kita belajar bagaimana mengikuti jalannya Tuhan. Supaya apa yang kita inginkan ini bukan berarti tidak dipenuhi oleh Tuhan, tetapi apa yang kita harapkan, pertolongan yang kita harapkan, kita mengandalkan dan kita menggantungkan pengharapan itu hanya kepada Tuhan kita saja. Jadi setiap permasalahan pasti bisa kita lewati, cuman caranya. Saya sering berkata, ingat loh, masalah sebenarnya bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita mengatasi masalah tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara punya masalah, pergumulan, rasanya sulit, rasanya berat, bahkan ada yang berpikir sampai, aduh kayaknya sudah gak sanggup lagi hidup. Ingat, semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan manusia batiniah kita di masa yang datang nanti. Ingat, semuanya itu adalah untuk memproses supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mengenakan manusia batiniah kita dengan cara hidup yang Tuhan inginkan, bukan dengan dunia inginkan. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa ayo kita belajar memberkati orang lain. Dengan apa? Ya, mudah dengan Bapak Ibu Saudara men-share konten video ini kepada setiap grup media sosial Bapak Ibu Saudara, share kepada keluarga dekat kita, teman-teman kita, supaya mereka juga diberkati. Kan kita tidak tahu, mereka mungkin punya permasalahan seperti yang saya bahas saat ini. Tetapi ketika mendengar berita kebenaran ini, dia merasa dikuatkan, dia merasa tertolong. Maka pada saat itu kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil bagian kita masing-masing, kita memberkati orang lain. Mudah dengan share konten video ini, kita memberkati mereka. Bagi Bapak Ibu yang diberkati juga jangan lupa berikan tanda like dan silakan tinggalkan komentar. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh silakan tinggalkan komentar, nanti kita akan jawab di konten-konten berikutnya. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini, supaya channel ini juga menjadi berkat bagi banyak orang, supaya channel ini juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagaimana menjawab semua pergumulan permasalahan kita di dunia ini. Jangan lupa, yang baru pertama kali, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan pilih semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.